Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehanya ibu guru di rumah? Ya, pastikan kalian sudah membaca doa dulu, doa belajar sebelum memutar video ibu guru ini. Ya, kali ini kita masuk di tema 8 ya, bumiku, subtema yang pertama. Artinya tinggal satu subtema lagi anak ya. Ini subtema kedua. Jadi subtema kedua 8, 9. Setelah tema 9 materi kita sudah akan berakhir. Oke. Untuk mengingatkan kalian bahwa waktu kalian di kelas 6 tinggal beberapa bulan lagi. Oke, semangat belajar walaupun masih di rumah saja. Tetap perhatikan 3M-nya nak ya. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, kita masuk di pembelajaran nak ya. Anak soleh dan solehanya ibu guru di rumah, apakah kalian tahu di mana letak wilayah Asia Tenggara? Secara geografis atau geografi, Asia Tenggara berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Secara astronomi, berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa kesamaan wilayah Asia Tenggara? Kawasan strategis yang dilewati oleh jalur perdagangan internasional dari Asia menuju Eropa atau sebaliknya. Yang kedua, dilalui oleh pegunungan muda Mediterania yang masih aktif, beriklim tropis, dan memiliki 2 musim dilalui garis khatulistiwa. Yang keempat, wilayah subur, curah hujan tinggi, sehingga baik untuk pertanian dan perkebunan. Yang kelima, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani kecuali Singapura dan Brunei Darussalam. Kedua negara itu mayoritas bekerja di bidang jasa. Jadi di kesamaannya semua anggota negara yang berada di Asia Tenggara itu ada 5 kesamaannya ya. Wilayah-wilayah di Asia Tenggara yang pertama yaitu Malaysia. Lihat letak astronominya. Batas wilayahnya kalian baca sendiri ya nak ya. Terus bagian besar wilayah berupa pegunungan yang memanjang dari arah utara ke selatan. Yang ketiga, penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Yang kelima, komoditas agrikultur utama adalah minyak sawit, karet, kakao, beras, dan kayu. Oke, di pembelajaran sebelumnya, di tema sebelumnya pernah kita pelajari waktu semester 1 tentang profil-profil Malaysia. Ya kan? Nah, ada yang masih ingat? Ya, Ibu ulangi ya. Dari bentuk pemerintahan, kerajaan federal, kepala negara, raja, ibu kotanya Kuala Lumpur, luas wilayah 329.847 km persegi, bahasa resmi Melayu, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris, lagu kebangsaan negaraku. Luas wilayah terbagi menjadi 13 negara bagian. Di bagian barat terbagi menjadi 11 bagian terdiri atas Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan lain sebagainya. Nah, negara selanjutnya yaitu Singapura.
Negara maju yang terletak di Asia Tenggara memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Secara astronomis, Singapura terletak di antara 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Tidak memiliki perbatasan. Ya, selanjutnya. Profil Singapura berikut, yaitu bentuk pemerintahan, republik, parlementer, kepala negara, presiden. Ya, kalian baca sendiri ya. Bisa kalian pause dulu kalau ingin membaca baik-baik dari atas ke bawah. Oke? Oke, ini selanjutnya ya, Vietnam. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laos, dan Kamboja. Bentuk alam Vietnam berupa pegunungan di barat laut dengan puncak tertinggi Gunung Phan Xipang, yaitu tingginya 3.143 mdpl. Oke, kalian baca sendiri ya ke bawahnya. Oke, bagian selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Oke, profil negara Vietnam berikut kalian bisa lihat ya nak ya. Iya, ini pernah kalian pelajari. Oke, itu saja sebagian dari contoh negara ASEAN dan profilnya. ASEAN atau Association of South Asian Nations adalah organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mewadahi kerjasama untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok. Indonesia diwakili dengan Adam Malik, Singapura S. Raja Ratnam, Thailand Tanat Konman, Malaysia Tun Abdul Razak, Filipina Narcisco Ramos. Latar belakang persamaan wilayah. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah kecuali Thailand. Nomor 3, adanya perselisihan antar negara di Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Makanya mereka didirikan yang namanya ASEAN. Oke. Semboyannya one vision, one identity, one community. 3 pilar politik, keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 pilar ya, ini kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat dengan MEA adalah komunitas yang dibentuk untuk menciptakan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat ASEAN melalui berbagai kerjasama. Ini ada 2 ya, yaitu pembentukan kawasan bebas perdagangan AFTA, dan yang kedua adalah pembentukan IRRI. Oke, yang selanjutnya kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, yaitu yang pertama pendirian proyek industri bersama, yaitu pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang. Yang kedua, peningkatan perkembangan jaringan transportasi. Yang ketiga, adanya Badan Promosi ASEAN. Yang keempat, mengembangkan potensi pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Yang kelima, pendirian Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization. Oke, pada bidang politik, kerjasama ASEAN dalam bidang politik, yaitu tujuannya menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Setiap konflik atau sengketa
yang terjadi antar negara anggota ataupun pihak luar dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus melakukan benturan fisik dan konfrontasi. Itu yang pertama, pembentukan SOFAN, Zona of Peace, Freedom, dan Neutrality. Yang berikutnya adalah nomor 2, Defense Ministers Meeting atau pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang berikutnya perjanjian kawasan bebas nuklir. Jadi ada 3 ya, kerjasama ASEAN sesama negara ASEAN sesuai dengan 3 pilar yang Ibu Guru sebutkan sebelumnya. Oke. Sekian dulu pelajaran kita hari ini pada muatan IPS. Tugas kalian yaitu buatlah sebuah resume mengenai pembelajaran yang Ibu Guru sampaikan tadi. Banyaknya resume tersebut, kalau ada yang tidak paham dengan resume, buat rangkuman materi tentang muatan IPS subtema 1 tema 8. Oke. Banyaknya itu sebanyak paling sedikit itu sekitar 15 baris. Paling banyak ya sebanyak mungkin. Paling sedikit 15 baris ya nak ya pada buku tulisnya kalian. Dengan ukuran tulisan ya sedang. Kalau tulisannya besar berarti harus targetnya sekitar 20 baris. Oke, semangat belajar anak soleh dan solehannya Ibu Guru di rumah. Sekian dulu. Jangan lupa kerjakan tugasnya lalu kirim ke WA pribadi Ibu Guru ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.